Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Savana Ardela Nugrah. Aku dari kelompok 33 PT Citra Rasa Abadi. Mau ngejelasin ulang business plan yang sempat tadi teman-teman aku jelasin di acara Pra-Humanity. Aku nggak bisa hadir karena aku lagi bekerja. Terima kasih sebelumnya untuk kakak-kakak yang sudah memberikan izin. Sebelumnya terima kasih. Langsung aja, aku di sini mau ngejelasin tentang udang selingkuh. Udang selingkuh itu adalah proyek kami di di acara Humanity ini. Kenapa kita memilih udang selingkuh? Dikarenakan salah satu makanan yang ada di Kota Sorong, maksudnya makanan khas yang ada di Kota Sorong, dan juga menurut kami ini tuh unik gitu karena mempunyai kronologi, bukan kronologi berarti namanya, ya pokoknya punya ceritanya gitu kenapa dinamakan udang selingkuh. Terus kita juga di sini punya satu slogan, yaitu rasanya elit, harganya gak bikin melilit. Kenapa kita bikin slogan kayak gitu? Karena kita sebagai mahasiswa kadang ngerasa kita tuh pengen nyobain satu kuliner tapi harganya tuh bukan kantong mahasiswa gitu. Jadi kita bikin slogan ini tuh biar rasanya, biar kayak kita tuh mempromosikan suatu barangnya tuh kayak menarik gitu, kayak harganya tuh rasanya tuh elit tuh kayak enak, mantul, bikin ketagihan, tapi harganya tuh nggak bikin melilit atau nggak kayak nggak bikin menguras kantong gitu. Jadi kita ambil slogan ini gitu, rasanya elit, harganya nggak bikin melilit tuh. Jadi biar orang-orang tuh tertarik dengan produk yang bakal kita adain. Oke, next. Di sini aku mau ngejelasin tentang ini. Aduh, ini agak ketutup ya. PT Citra Rasa Abadi berdiri pada tahun 2024. Ia memproduksi pengolahan seafood yang dipasarkan kembali menjadi frozen food yang memiliki keunggulan dari segi nama dan rasa. Nah, maksud dari kita itu kenapa frozen food gitu? Karena emang kayak supaya enggak satu, misalkan kan ini makanan khas dari Kota Sorong, maksudnya kita nggak harus ke Sorong gitu buat nyobain si udang selingkuh ini. Jadi kita sajiin dengan frozen food, karena kalau frozen food kan sekarang udah milenial juga ya, pengiriman bisa dikirim kemanapun gitu pasti nyampe. Jadi kita mau coba pasarin produk kita ini tuh dengan frozen food yang bisa dikirim kemana aja gitu. Terus tapi kita tuh nggak bisa merubah, maksudnya kita tuh dengan cara frozen food itu kita nggak akan merubah rasa ataupun cita rasa yang ada di udang selingkuh itu tuh. Oke, next ya. Di sini aku juga bakal ngejelasin tentang project, target pasar, strategi, resiko dan solusi, sama tim-tim aku nih yang udah menyusun menyusun business plan ini. Tapi sebelumnya, karena di satu perusahaan itu pasti mempunyai visi dan misi, jadi aku sedikit bakal ngejelasin tentang visi dan misi dari PT kami. Kita punya satu misi, yaitu menjadi perusahaan yang terbaik yang dapat mengolah makanan dengan unik dan menarik. Karena yang udah aku jelasin tadi, kita juga mengambil udang selingkuh itu karena menarik dan unik gitu, karena namanya gitu, udang selingkuh. Jadi yaudah, kita juga punya misi buat
itu mengolah makanan yang unik dan menarik. Karena menurut aku sekarang itu yang paling bikin orang tuh kayak kenapa kita harus bikin yang menarik dan unik itu tuh karena bikin orang tuh penasaran dan mau coba gitu. Selanjutnya kita punya misi dan misinya itu ada 3. Misi kita itu memberikan kualitas yang terbaik. Tentu kita harus banget buat memberikan kualitas yang terbaik untuk apa yang kita pasarin gitu. Selanjutnya memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, maksudnya dari sini itu kita bisa ngevakumnya dengan baik. Maksudnya mengemasnya dengan baik, pengirimannya yang baik. Karena kan kita pasti jualnya nggak cuman di Indonesia, nggak cuman di daerah ini saja gitu. Tapi kita bakal mengirim keluar orang kan, keluar. Otomatis kita bakalan jual dengan secara online. Nah, di sini aku juga bakalan kayak ada online bisnis gitu. Jadi bakalan ya pokoknya kan ada juga kadang online bisnis tuh tapi pelayanannya kurang baik. Seperti itu. Dan yang terakhir, kita itu mempunyai misi yang terus berinovasi dengan resep yang ada dan mengembangkan suatu usaha yang ada dengan mengembangkan dan memperbarui produk tersebut dengan lebih sehat dan berkualitas. Seperti yang tadi udah dijelasin, kita tuh bakalan tetap gak bakalan mengubah cita rasa dari udang selingkuh itu, tapi kita bakal terus berinovasi kayak mungkin sekarang istilahnya udangnya itu cuman sekedar direbus dan diberi bumbu. Mungkin setelah setelah kita berinovasi, mungkin nanti bisa dengan cara disemur atau di apa gitu. Jadi biar dengan hal-hal baru gitu. Selanjutnya, nah seperti yang udah dijelasin kan ya, ini project kita itu udah selingkuh. Sebelum aku ngejelasin ininya, kita itu kenapa memilih udang selingkuh? Ya, lihat gambar sebelumnya di sini. Ini ada gambar yang kayak aneh gak sih gambarnya? Di sini tuh ini capitnya capit kepiting, badannya badan lobster, tapi ininya tuh udang. Ayo bingung nggak? Kenapa dinamain udang selingkuh? Karena mereka itu percampuran antara udang, kepiting, dan lobster. Makanya kalau bahasanya tuh dikawin silang mungkin ya. Itu jadi hasilnya tuh kayak gini dan unik gitu maksudnya. Oke, next kita itu mempunyai the project yaitu seafood yang diolah menjadi makanan setengah jadi yang dikemas dan dipasarkan menjadi frozen food. Nah, maksudnya dari setengah jadi itu kita tuh udah masak, udah matang, udah jadi gitu. Cuman nanti mereka tuh bakal mengolah lagi, kayak istilahnya diangetin lah. Gitu. Terus kita juga punya neto yang 500 gram per piece itu per satu kemasan dengan ukurannya 20 kali 40. Bahan bakunya itu udang kepiting, tiram, kerang, dan ada alat pembantunya itu kayak maksudnya tuh dalam satu isi itu dalam satu kemasan itu tuh ada udang, ada kepitingnya, ada tiram, ada kerang, terus ada rempah-rempah dari si jagung rempah-rempahnya itu mungkin bumbu jeruk manis, perasan lemon dan sayuran lainnya. Nah, ini aku sedikit mau ngejelasin tentang nilai dan manfaat produk. Seafood merupakan salah satu jenis makanan paling sehat di dunia. Tidak ada rasanya yang lezat selain olahan seafood yang memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Menjaga kesehatan tubuh, menghindari osteoporosis. Maaf tadi kepotong.
menghindari osteoporosis, menambah dan mengembalikan mood. Nah, suhu dingin dalam makanan tersebut juga penting agar makanan dan apa mikroorganisme parasit yang tidak bisa berkembang biak. Jadi kayak emang harus dingin dalam keadaan dingin karena kan frozen food gitu ya. Oke, next ini. Nah, ini itu packaging yang bakal kita pakai itu yang seperti ini, berbahan dari plastik aluminium, kedap udara. Itu tuh kita juga harus divakum gitu biar dia tuh ngepres gitu. Terus kemasannya harus terlihat bersih, mewah dan higienis biar menjaga cita rasa dari udang tersebut. Tuh. Nah, target pasar kita itu yaitu ke supermarket, minimarket, gerai grosiran. Tapi sebenarnya kita juga bakalan buka kayak di online shop gitu. Presentasi kenaikan permintaan terhadap per produknya itu perkiraan permintaannya 20.000 per pieces. Itu dari tahun 2024. Nah, terus habis itu 2025 naik 5.000 pieces, 2026 naik jadi ke 35 pieces. Itu perkiraan dari kita ya. Nah, strategi yang kita pakai yaitu menggunakan 7P, yaitu produk, price, promotion, placement, people, process, and process. Apa ya, kita ngegunain 7 strategi ini semua. Selanjutnya, karena ya namanya juga kita membuka usaha pasti memiliki resiko dan solusi gitu. Kita mempunyai resiko dan kita juga mempunyai solusi. Karena kita nggak akan berjalan gitu kalau misalkan kita nggak punya solusi. Ya. Nah, resikonya itu produk kurang menarik minat konsumen gitu, karena mungkin kita udah berusaha supaya orang-orang tuh pada tertarik dengan produk kita, mungkin kita kurang dalam hal apa hingga kurang menarik bagi konsumen gitu. Terus modal usaha yang tidak dapat dikembalikan karena kan ini berupa barang yang emang udah jadi. Kalau nggak laku ya nggak bisa diapa-apain gitu, karena ya udah paling ya kita bisa makan gitu. Pemasaran palsu dalam sistem online. Oh, delivery, dalam sistem delivery. Kadang ada juga yang emang misalkannya udah pesen, udah disiapin segala macam, tapi ternyata ghosting kayak dia. Ya maksudnya hilang gitu aja gitu. Dia nggak nggak apa sih? Nggak itu, nggak apa? Nggak konsisten. Maksudnya ya nggak bertanggung jawab lah atas pesanan-pesanan dia. Terus solusinya, nah dari kita itu produk yang dibuat dengan varian yang cukup banyak. Jadi, oh mungkin mereka tuh tertarik, kok banyak rasa nih, kita harus cobain yang ini, cobain yang itu, cobain yang itu. Terus kita harus mengoptimalkan penggunaan modal yang terbatas, karena modal kita yang terbatas, kita juga jangan sampai gak bisa ngembaliin modal gitu. Kalaupun nanti ada kerugian atau apapun. Terus dan yang ketiga itu konfirmasi pemesanan yang dilakukan oleh asisten kasir. Nah, ini tuh supaya ya gitu, supaya nggak di ghosting sama pembeli. Terus selanjutnya ini yang terakhir aku bakal ngejelasin tentang tim-tim aku. Nah, di sini tuh ada direksi yaitu Rizal Firdaus dan direktur utamanya yaitu Reza, wakil direkturnya Bintang, sekretarisnya Sabrina, manajernya ada Sri, HRD-nya aku sendiri, SVV-nya itu Resti, kepala stafnya itu ada Mesya, terus staf umumnya itu Meli, staf marketingnya Sylvia, staf keuangannya Tata, staf produksinya ini tuh ada teman aku namanya Dina, dan ini ketutup ya, sorry. Apa, staf administrasi itu tuh ada 5. Udah di situ, terima kasih. Mungkin penyampaian saya kurang kurang
kurang banyak, saya mohon dimaafkan. Tapi terima kasih sudah memberikan waktu untuk saya supaya bisa menjelaskan ini. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.